Oke lur, Honda Tiger 2004, langkah 70, sehernya 70. Keluhannya berisik, kita dengarkan suara mesinnya. Suaranya sangat berisik. Oke lur, sekarang mesin sudah dibongkar. Nah ini motornya, itu mesinnya. Dan awalnya saya hanya diminta untuk memperbaiki suara mesinnya yang berisik, tetapi ternyata kondisi mesin di luar dugaan. Sekarang kita cek kondisi mesinnya satu persatu. Kita mulai dari crankcase. Untuk bagian bearing crook as ini sudah kena. Untuk toleransinya masih pakai bearing standar, tapi ini ketika ditekan atas bawah ini bersuara. Kalau tidak terdengar silahkan pakai headset atau volumenya dibesarkan. Ini cukup parah, ini baru sebelah. Saya mau cek yang di bagian kopling. Pertama ini bearing crook as kena. Saya ulangi, untuk speknya mesin ini adalah 70-70, jadi langkahnya 70, pistonnya juga 70. Jadi kubikasinya sekarang 269 cc, crook as, ori di stroke up, stang seher menggunakan stang Ninja 2 tak. Otomatis crankcase, lubang crankcase juga dimaksimalkan, ini ukurannya 74. Untuk rantai timing atau rantai keteng sudah menggunakan yang 4 lapis. Tapi yang jadi masalah adalah gigi sentrik dan gigi crook as masih pakai bawaan Tiger yang 2 lapis. Jadi ketika dipasang ini tidak klop. Ini geser kiri kanan. Rantai timingnya yang sudah lebar, yang 4 lapis. Kemudian tonjokan tensioner sudah menggunakan tonjokan tensioner racing seperti ini. Pernya dimodifikasi dengan yang lebih keras kayaknya, tapi pengerjaannya kurang rapi seperti ini. Jadi seharusnya bisa dimaksimalkan atau dirapikan kembali karena ini pekerjaan yang mudah. Dan di dalam tonjokan tensioner ini juga diganjal pakai tutup monel baut variasi seperti ini. Ini ada di dalam tonjokan tensioner. Kemudian tutup head aman, tidak ada masalah kecuali ini di Boss. Pelatuk menggunakan roller. Sekarang silinder block atau boring, kata ownernya ini sudah pakai boring diesel. Untuk ukurannya 70, diameter luar 74, dan ini cacat, bisa dilihat. Ini cukup terasa oleh kuku, dan ada tanda kebocoran kompresi. Ini kompresi masuk ke baut ancer. Kemudian noken as, bautnya berbeda, dan kondisi bagian depan seperti ini. Bekas gerinda dan dielas, nggak karuan. Untuk noken asnya sebenarnya aman, cuma atasnya aja yang kena. Dan yang paling patah adalah ini, bearing noken as yang bagian dalam ini ditutup dua-duanya. Dan untuk efeknya bisa disimpulkan sendiri. Ini yang terkena oli aman, berputar dengan bebas. Sedangkan ini sama sekali tidak berputar, seret.
Untuk mur pengunci blockhead bagian atas ini berbeda. Yang 3 menggunakan yang panjang, sedangkan sisanya menggunakan yang pendek atau standarnya Tiger. Kemudian pin dowel atau boss boring hanya terpasang 2. Ini yang satunya nempel di sini. Sedangkan untuk pin dowel atau bossnya yang terpasang di crankcase itu tidak dipasang, jadi cuma 2 yang terpasang. Kemudian blockhead ada tanda kebocoran kompresi masuk ke lubang ancer, jadi si packing sengnya ini pecah, ini bekasnya, bekas bocor kompresi. Untuk klep merek NPP lokal. Untuk bagian kopling alhamdulillah tidak ada masalah seperti yang di magnet, tidak ada goyang, jadi kemungkinan bearing yang bagian kopling itu masih bagus, kemungkinan tidak seperti yang magnet goyang. Nah, ini kondisi koplingnya. Kopling sudah menggunakan per 6. Mur kopling tidak mulus, bekas diketok. Kita bandingkan suara kruk as ketika diputar dengan mesin GL100. Ada suara gemuruh di tengah. Sekarang bagian crankcase, ternyata sesuai dugaan saya untuk bagian rumah bearing kruk as yang magnet itu ternyata sudah oblak. Ini bearing baru, ini bearing bekasnya. Goyang. Sedangkan ini untuk toleransi rumah bearing yang di kopling diam, tidak ada suara. Sekarang untuk toleransi dudukan rumah bearing kruk as di kruk asnya ininya, ternyata bearingnya tidak apa-apa, tapi yang jadi masalah bagian dalam sudah terkikis karena mungkin pas mesin nyala ini ikut bergerak. Kita coba masukkan. Oke, masuk dengan gampang, tapi yang jadi masalah ini bisa ikut berputar. Nah, kita buka. Untuk bearing baru tidak masuk. Jadi mudah-mudahan ininya masih aman, dan yang jadi masalah adalah bearingnya bagian asnya yang bagian dalam ini longgar, dan bagian rumah bearing kruk as yang di crankcase itu juga longgar. Oke lur, update progress untuk crankcase bagian rumah bearing kruk as yang kemarin oblak sudah diperbuas ulang, sudah dibubut dua-duanya kiri kanan. Jadi ini sudah kembali baru. Ini bekasnya, ini yang baru kelihatan. Sedangkan yang lama bawaan motornya ini yang warna hitam. Untuk kruk as akan disenter ulang karena ternyata geol. Nah, untuk bagian head, ternyata permukaan head tidak rata. Ini yang saya kasih tanda dengan spidol yang diarsir, ini permukaan yang melengkung. Ini juga sama, untuk bagian tutup head juga sama. Tapi ini sudah diratakan, ini hanya contoh aja. Kemarin yang melengkungnya sebelah mana. Ini juga sudah di porting sebagian, tapi belum finish.
Dan untuk head trigger lama atau lawas, ada bagian lubang ditusuk sate atau buat ancer yang berbeda sendiri, yang lebih gede. Jadi kalau misalnya pakai piston ukuran 65 ke atas, ini akan mepet. Jadi kompresi bisa bocor dari situ. Jadi ini nanti akan dilas, kemudian dikecilkan lubangnya karena ini akan terlalu mepet. Kemudian untuk boring, ini sudah saya belikan boring bahan dari boring Tiger Ori. Ini bekasnya. Untuk cleanernya saya pakai Bioli Lestari. Jadi ini tinggal di press, kemudian di quarter, dan mudah-mudahan lancar. Untuk rumah kopling awalnya saya mau mengganti paku kelingnya aja, karena ternyata ada beberapa yang longgar, jadi tidak kencang atau tidak span. Untuk karet koplingnya ini masih bagus, belum keras. Tapi setelah dibuka ternyata ini protol atau hancur sebagian. 1, 2, 3, 4 ini hancur. Untuk yang 2 ini masih bagus. Oke lur, sekarang baru beres ngeburet atau menghitung rasio kompresi. Rasio kompresi yang terhitung sekarang adalah 9:1 atau rasio kompresinya sekarang 9. Dan ini pakai yang terpasang juga, ini 3 lapis. Jadi kemungkinan nanti saya akan pasang 1 atau 2 lapis, sehingga rasio kompresinya akan naik lagi sedikit. Dan setelah ini tinggal pembuatan noken as. Oke lur, setelah menata ruang bakar atau rasio kompresi, sekarang lanjut ke pembuatan noken as. Ini saya lagi dial noken asnya. Untuk noken asnya ada di mesin bubut. Ini sudah beberapa kali revisi karena hitungannya belum pas. Dan mudah-mudahan nanti noken asnya cocok sesuai spek mesinnya. Oke lur, untuk mesin kurang lebih siap untuk dirakit. Dan bagian-bagian mesin yang kemarin perlu diperbaiki sudah beres. Seperti permukaan head dan tutup head yang kemarin sedikit melengkung, tidak rata, sudah diratakan. Kemudian ini lubang yang kemarin besar sudah dicor ulang, sudah dikecilkan, sudah aman. Kemudian untuk kruk as sudah di center ulang. Kita coba putarkan. Kemarin kan bergemuruh ketika diputar-putar seperti ini, sekarang sudah silent. Sudah halus. Terus untuk pen piston yang di stang seher, bosnya ini sudah saya buatkan dari stang piston GL atau CB. Nah, ini toleransinya span, tidak ikut berputar, dan sudah ada lubang olinya juga. Kemarin kan nggak ada. Walaupun sudah beres semua, tapi saya ada sedikit keraguan terutama di bagian kruk as dan piston. Untuk kruk as ternyata setelah dicek secara detail bukannya jelek, tapi kurang bagus aja. Contohnya kemarin perbaikannya untuk dudukan bearing kruk as kiri kanan, ternyata ini menggantung sekitar 0,5 mili karena ada bagian yang kurang ke bawah bobutannya, jadi menggantung 0,5 mili. Tapi sekarang sudah aman. Kemudian untuk piston ini mereknya Vim. Untuk ukurannya ini 68. Ini 68. Untuk saya pribadi, untuk merek Vim sendiri kurang cocok ya. Bukannya jelek, tapi kan setiap mekanik cocok-cocokan ya. Ada yang cocok pakai Aspira, NPP, Vim dan lainnya. Kalau untuk Vim, untuk saya pribadi kurang cocok, tapi mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal, terutama di kruk as ya. Dan untuk perakitannya nanti videonya saya pisah. Untuk linknya ada di deskripsi atau di kolom komentar. Jadi nanti untuk video ini hanya menampilkan mesinnya ketika nyala aja.
Oke lur, mesin sudah beres, sudah nempel, sudah dipasang di rangka. Sekarang kita coba tes nyalakan. Ini jadi jemuran karena tadi sempat hujan-hujanan, jadi kebasahan. Untuk suara mesin memang kurang halus karena ada suara kasar di bagian kopling. Tahu sendiri rumah koplingnya busuk, jadi bagusnya diganti. Jadi ini masih pakai yang bawaan. Untuk karbu ini PE28, pilot jetnya 42, main jetnya 130, tapi ini masih kering, settingannya masih kering, minta nambah lagi. Untuk perakitan video saya sudah buatkan videonya, jadi videonya terpisah, linknya ada di deskripsi. Ya mungkin segini dulu video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa melalui DM saya di Instagram. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.